diistilahkan ini topo meneng, topo diam, topo bisu. Dasih ira bareng prapta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keajaiban ilmu diam atau ilmu meneng. Coba kita cek sehari-hari. Sudah berapa ratus juta kata yang keluar dari mulut kita. Dan kadang-kadang kata-kata yang keluar dari mulut kita ini itu tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang kata-kata yang kita keluarkan hanya sekedar kata saja, tidak mempunyai makna apa-apa. Dan banyak sekali persoalan-persoalan hidup kita yang terjadi ini juga diakibatkan oleh kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dan banyak sekali persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh kata-kata yang keluar dari mulut kita itu tidak bisa terselesaikan. Apalagi kalau kita berkata itu dalam keadaan marah, atau kata-kata yang keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata keluhan, maka akan semakin menambah persoalan hidup kita. Dalam konsep spiritual Jawa, sebenarnya masalah diam atau meneng, jadi bisa diibaratkan atau diistilahkan ini topo meneng, topo diam, topo bisu. Ini sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita dari zaman dulu kala. Kalau kata-kata yang kita keluarkan itu malah menambah persoalan di dalam kehidupan kita, maka lebih baik adalah diam atau meneng. Nah, inilah sebenarnya salah satu konsep spiritual Jawa kuno. Jadi topo meneng. Makanya kalau orang Jawa bersemedi itu meneng. Tidak ada kata-kata, tidak ada gerakan dalam tubuhnya, itu tidak ada. Yang bergerak hanya keluar masuknya napas dan juga batinnya yang bergerak. Tetapi tubuh dan mulutnya ini diam. Karena sebenarnya dengan diam itu ibarat adalah emas. Jadi diam itu emas. Kalau kita dalam persoalan, kalau kita dalam keadaan emosi, kalau kita dalam keadaan marah, kalau kita dalam keadaan pikiran kita kacau, maka yang terbagus adalah dengan cara diam. Coba panjenengan cek saja, atau panjenengan teliti saja. Ketika panjenengan marah, dalam keadaan emosi, dan panjenengan mengeluarkan kata-kata, biasanya kata-kata yang keluar itu akan semakin menambah persoalan panjenengan. Maka yang terbagus adalah diam dulu. Kita sabar dulu sejenak, kita berdiam dulu, kemudian kita kontemplasi, ya, merenung apa yang sudah kita perbuat. Nah, nanti kalau sudah tenang, ya, kita sudah betul-betul dalam keadaan tenang, nah nanti
boleh panjenengan melanjutkan kata-kata atau mengeluarkan kata-kata. Sama, ketika mau memutuskan suatu persoalan, jangan sampai dalam keadaan marah atau dalam keadaan emosi. Maka nanti berakibat fatal, yaitu bisa menyakiti diri kita sendiri dan juga bisa menyakiti perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka lebih baik adalah diam dulu, meneng. Dengan diam artinya hati kita akan ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dari situlah nanti akan timbul yang namanya petunjuk terhadap persoalan panjenengan. Jalan keluarnya akan kelihatan. Dan di Jawa ini juga ada istilah topo pendem. Nah, topo pendem ini juga menang sebenarnya, juga diam. Tubuhnya juga tidak bergerak, kemudian mulutnya juga tidak bergerak. Yang bergerak adalah nafasnya saja dan juga hatinya saja. Dan kalau kita sudah terlatih ketika menghadapi persoalan yang tidak bisa kita selesaikan dengan kata-kata, maka hanya dengan diam. Dengan diam itu, maka nantinya akan kelihatan jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Bukan berarti diam itu kita kalah, itu tidak. Kita belajar sabar, kita belajar nerimo dulu. Dan kalau ilmu diam ini sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka nanti persoalan-persoalan yang kita hadapi akan semakin mudah untuk bisa terpecahkan. Dan juga nanti apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, itu juga akan semakin cepat terkabul. Nah, inilah ilmu diam, hebatnya ilmu diam. Salah satu keajaiban daripada ilmu diam. Jadi itu bahasan kita kali ini mengenai keajaiban daripada ilmu diam atau meneng. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.